Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Kadafi dari kelompok 9 ingin membahas tentang pendidik dan peserta didik dalam Al-Quran. Yang pertama itu pendidikan dalam Al-Quran. Ayatnya itu dalam Quran Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantaran pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Terus tafsir atau kandungan ayatnya itu yang pertama, wahyu pertama ini menegaskan bahwa pendidikan adalah fondasi dari peradaban Islam. Yang kedua, kata Iqra tidak hanya bermakna membaca teks, tetapi juga membaca realitas, alam, dan kehidupan. Yang ketiga, Allah disebut sebagai pendidik utama atau al-muallim yang mengajarkan ilmu melalui sarana qalam, menandakan pentingnya literasi dan proses belajar. Terus ilmu dipandang sebagai anugerah ilahi yang mengangkat derajat manusia. Nah, selanjutnya itu kaitan dengan konteks pendidikan pada saat ini. Yang pertama, pendidikan modern menekankan literasi, riset, dan pengembangan ilmu pengetahuan sejalan dengan spirit Iqra. Yang kedua, proses belajar tidak boleh terlepas dari nilai spiritual dan etika agar ilmu tidak kehilangan arah. Dan yang terakhir, guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran, meneladani sifat Allah sebagai Al-Alim dan Al-Muallim. Nah, yang kedua itu peserta didik dalam Al-Quran. Ayatnya dalam surah An-Nahl ayat 78 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Yang artinya, Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, lalu Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, tafsir dan kandungan ayatnya itu yang pertama, manusia lahir sebagai peserta didik alami tanpa pengetahuan. Yang kedua, Allah membekali manusia dengan potensi belajar, indera, akal, dan hati. Terus yang ketiga, pendidikan adalah proses mengembangkan potensi bawaan tersebut secara bertahap. Kaitan dengan konteks pendidikan pada saat ini yaitu yang pertama, setiap peserta didik memiliki potensi dan gaya belajar berbeda. Yang kedua, pendidikan tidak boleh memaksakan keseragaman, tetapi harus memperhatikan perkembangan kognitif, efektif, dan psikomotorik. Dan yang terakhir, guru dituntut memahami peserta didik secara holistik, bukan hanya aspek akademik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.